warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan warga negara. Apa itu warga negara? Warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen dalam bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota atau warga negara dari city-state. Istilah warga negara dalam bahasa Indonesia kiranya telah menjadi konsep yang lazim sebagai terjemahan dari kata citizen. Di samping warga negara, perlu dijelaskan istilah rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non-penduduk. Sedangkan penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Kewarganegaraan merupakan pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan, attribute of citizen, itu meliputi beberapa. Yang pertama, sense of identity atau perasaan akan identitas. Yang kedua, the enjoyment of certain right atau pemilik hak-hak tertentu. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligation atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Yang keempat, a degree of interest and involvement in public affairs atau tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Yang kelima, an acceptance of basic social values atau penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Memiliki kewarganegaraan berarti didapatkan sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik dengan negara. Seseorang berhak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang itu. Selanjutnya, mengenai pengertian kewarganegaraan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologi. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Lalu, kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan ikatan sejarah. Adapun ikatan tanah air, dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan. Orang yang memiliki ikatan sedemikian merupakan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Selanjutnya, kewarganegaraan yang kedua dalam arti formal dan material. Kewarganegaraan dalam arti formal merujuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikhwal mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik. Yang kedua,
Yang selanjutnya, kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorang sebagai orang asing. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Lalu, setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar general principles atau asas-asas umum hukum internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah: yang pertama, suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikit pun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Misal, Indonesia bebas menentukan siapa yang akan menjadi warga negara, tapi Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa semua orang yang ada di Kutub Selatan adalah juga warga negaranya. Yang kedua, suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum atau general principles tadi. Misal, Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang beragama Islam saja atau dari suku Jawa saja. Adapun dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasar perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang berarti darah. Asas yang pertama adalah asas ius soli, adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Asas yang kedua adalah asas ius sanguinis, adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar keturunan dari orang tersebut. Selanjutnya, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Nah, yang pertama, asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam penyelenggaraan kehidupan bersama suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini, diusahakan status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama atau satu. Asas yang kedua adalah asas persamaan derajat yang berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi, mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga. Selanjutnya, problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dua. Bahkan
dapat muncul multipatriot, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak atau lebih dari 2. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Nah, yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Peran warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif. Nah, yang pertama yaitu peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, keempat, peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi warga. Itu tadi materi mengenai kebutuhan warga negara. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.